Hey, balik lagi dengan Exterior Banker. Melanjutkan topik sebelumnya, kali ini saya akan membahas pengelolaan dana haji. Kenapa dana haji ini perlu dikelola? Karena duitnya numpuk banyak gara-gara antrian haji yang membludak. Kalau nggak ada antrian atau antriannya pendek mah nggak perlu repot-repot mikirin cara mengelola dana haji, kan cuma mobil bentar di rekeningnya pemerintah. Makanya mau gak mau dana haji harus dikelola. Nah, sampai dengan tahun 2017, dana setoran haji dikelola oleh Kementerian Agama. In a way, Kementerian Agama ini fungsinya kayak manajer investasi. Tugasnya menginvestasikan dana haji, terutama ke deposito dan obligasi syariah. Tapi ya, karena Kementerian Agama ini bukan perusahaan manajer investasi beneran yang bekerja sesuai standar profesional, gak usah heran kalau pengelolaannya acak-acakan. Mereka bahkan gak punya sistem core banking yang bisa mencatat berapa saldo dari setiap orang. Jadinya, keuntungan investasi dalam 1 tahun langsung dialokasikan ke jemaah haji yang berangkat di tahun tersebut, bukannya dibagi rata ke orang-orang yang sedang antri. Dengan kata lain, orang yang sedang antri mensubsidi orang yang berangkat haji lebih dulu. Kalau di dunia bisnis, skema ini dikenal dengan skema Ponzi, yang diambil dari nama Charles Ponzi yang menggegerkan Amerika Serikat pada tahun 1920-an. Cerita skema Ponzi ini adalah, dia hanya bisa hidup selama ada member baru yang masuk. Begitu tidak ada member baru yang masuk, skema ini akan kolaps. Atau kalaupun tidak kolaps, member yang baru masuk pasti akan menderita kerugian. Balik lagi soal pengelolaan dana haji, itulah alasan dibentuknya BPKH di tahun 2018, yaitu untuk mengelola dana haji dengan benar, bukan pakai skema Ponzi lagi. Nah, setelah 6 tahun BPKH beroperasi, apakah pengelolaan dana haji masih pakai skema Ponzi? Sayang sekali, jawabannya adalah iya. Untuk lebih jelasnya, kita bisa cek barang-barang laporan tahunan dan keuangan BPKH tiap tahunnya. Di sini bisa dilihat, kalau rata-rata yield, alias persentase perkembangan investasi BPKH tiap tahun, ada di angka 6,15%. Sementara itu, dari berita di media massa disebutkan kalau biaya haji yang sebenarnya di tahun 2022 ada di angka 97,79 juta. Tapi, jamaah haji hanya perlu menyetor 39,89 juta, yang terdiri atas 25 juta setoran awal plus 14,89 juta setoran pelunasan. Dan sedikit googling, saya mendapatkan data kalau jamaah haji yang berangkat di tahun 2022 dulu mendaftarnya di tahun 2012. Berarti waktu tunggunya 10 tahun. Nah, dengan formula compounding interest, saya bisa menghitung berapa uang saya kalau saya punya uang 25 juta. Terus saya investasikan dengan yield 6,15% flat selama 10 tahun. Hasilnya adalah 45,4 juta. Ditambah dengan 14,89 juta, hasilnya cuma 60,3 juta. Masih butuh sumbangan dari orang-orang yang ngantri haji sebesar 37,5 juta. Apakah ini berarti nggak ada perbaikan di era BPKH? Ya, nggak bisa dibilang begitu juga. Sejak awal berdiri, BPKH sudah bikin inovasi teknologi bernama virtual account, yang fungsinya untuk melacak alokasi pengembangan dana untuk masing-masing orang. Buat teman-teman di industri perbankan, bayangin sistem virtual account ini semacam core bankingnya BPKH lah. Harapannya, alokasi ke virtual account akan semakin banyak. Sementara alokasi ke nilai manfaat, alias subsidi, alias Ponzi, akan semakin sedikit. By the way, virtual account di BPKH ini berbeda ya dengan virtual account yang biasa kita pakai buat top up e-money. Bapak-bapak BPKH ini emang suka bikin istilah sendiri deh. Seberapa sukses tujuan mulia ini? Lagi-lagi, mari kita lihat laporan keuangan dan tahunan BPKH dari 2018. Bisa dilihat kalau rata-rata persentase alokasi virtual account ada di angka 20%. Sempat sih hampir 30% di tahun 2020 sebelum akhirnya turun lagi. Itu sebabnya kalau teman-teman cek saldo virtual account BPKH, rata-rata yieldnya cuma 1%-an. Ya iyalah, orang cuma dikasih 20%-nya, aslinya yieldnya bisa 6% lebih. Pertanyaan lanjutannya, kenapa alokasi untuk virtual account mentok segitu-segitu aja? Jawabannya ada di pasal 5 dari Peraturan Kepala BPKH, bahwa alokasi nilai manfaat virtual account harus disetujui oleh DPR. Sekarang bayangkan teman-teman jadi anggota DPR. Tiba-tiba dari BPKH usul supaya jemaah haji tahun 2023 disuruh bayar 69 juta. Kira-kira kalian bakal kasih setuju nggak? Ya kebakalan lah. Kapan lagi gue bisa ngeklaim sukses pakai duit hasil skema Ponzi?
Dari sini terlihat jelas kalau cara mengelola pengelolaan haji ini disebabkan karena pemerintah dan terutama DPR masih denial dengan fakta bahwa pengelolaan dana haji ini masih dikelola dengan skema Ponzi. Jadi ya solusinya jelas, DPR harus berhenti ikut campur dalam penetapan biaya yang disetor jemaah haji. Kalau masih mau sok-sokan bela rakyat, silakan jaga biaya haji asli yang belum ada subsidi-subsidian. Biarlah BPKH jadi badan yang benar-benar independen dalam mengelola dana haji. Tapi BPKH jangan bersenang hati dulu. Sebagai badan independen yang bertugas memperbaiki pengelolaan dana haji, BPKH harus bisa bikin roadmap yang jelas. Kapan akal-akalan subsidi naik haji bisa benar-benar dihapuskan? Biar kita bisa segera lepas dari jeratan skema Ponzi. Ngomong-ngomong nih, saya punya solusi lain yang lebih ekstrim untuk menyelesaikan kemelut pengelolaan dana haji. Ya, kembalikan aja dana haji ke rekening masing-masing calon jamaah haji. Biarlah dana haji itu dijaga oleh masing-masing bank. Toh yang penting jamaah haji nggak bisa narik duitnya kan. Gampang lah itu buat bank-bank zaman sekarang. Untuk pengembangan dana hajinya juga terserah bank ya mau kasih yield berapa gede. Kalau perlu, bank bisa kasih opsi untuk menyimpan dana haji dalam bentuk US dollar atau sekalian aja dalam bentuk emas. Mantap gak tuh? Nah, kalau teman-teman di sini pilih solusi yang mana? Solusi biasa atau solusi yang ekstrim? Tulis di kolom komentar ya.